Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya akan berbagi teknik membuat mie ayam. Dan ini adalah resep rahasia untuk para penjual. Jadi untuk teman-teman jangan lupa tonton video saya sampai habis. Jangan di skip, oke? Nah, oke teman-teman, ini untuk tahap pembuatan minyak bawangnya ya. Saya akan menggunakan, nah ini bahan pertama, ini adalah bahan-bahan yang akan kita haluskan, yaitu 50 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 2 butir kemiri, 5 gram kunyit, dan 10 gram jahe. Nah, ini adalah serai ya, 1 buah serai. Tapi sebelum ini kita mixer, saya akan tunjukkan serai ini, bagian putihnya ini akan kita blender juga ya teman-teman, akan kita haluskan. Bagian putihnya akan kita haluskan, tapi sebelum dihaluskan jangan lupa untuk diiris halus, karena ini kan besar ya. Ini akan kita blender, tapi sebelum ini kita blender, saya akan beritahu sama teman-teman, jangan lupa kasih daun jeruk ya. Jadi ini karena daun jeruk saya sangat besar, tuh lihat besar banget kan. Nah, kalau di sini saya pakai hanya 5 daun jeruk. Jadi kalau daun jeruknya kecil-kecil itu lebih kurang 10 lembar daun jeruk ya. Nah, daun jeruk ini akan kita iris halus ya teman-teman. Jadi agar teman-teman bisa untuk mengiris halus daun jeruk ini, jangan lupa gunakan pisau karter. Nah, khusus daun serai yang tadi ya, yang sisanya, yang hijaunya, yang di atas itu jangan lupa untuk teman-teman potong seperti ini. Jadi nggak perlu dimemarkan. Oke, ini dia. Sekarang kita blender bumbu-bumbu halus yang sudah kita masukkan ke dalam blender. Saya sarankan ke teman-teman jangan pernah ngeblender untuk membuat minyak bawang itu menggunakan air, tapi blenderlah dengan minyak makan ya. Nah, ini saya minyak makan, tapi blender dengan minyak makan itu secukupnya. Oke teman-teman, ini apinya sudah nyala ya. Nah, ini bahan-bahan tadi itu ukurannya adalah untuk setengah liter minyak makan. Nah, jadi kita tuangkan dulu. Nah, ini teman-teman udah ada gelembung-gelembungnya ya. Nah, kalau sudah ada gelembung-gelembung seperti ini, jangan lupa masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan serai dan irisan daun jeruk.
jangan lupa masukkan 1 sendok makan kari bubuk. Aduk dan masak hingga dia berwarna kuning. Nah, ini udah kuning ya teman-teman. Matikan kompornya. Lalu jangan lupa untuk disaring langsung, karena kalau tidak akan hangus ya bawangnya. Tuh minyaknya sudah ada 2 mangkok ya, jadi goreng sampai sekuning ini. Jadi pada saat dia sudah kuning, jangan lupa untuk cepat-cepat disaring, karena takutnya nanti bawangnya akan hangus. Nah ini ya teman-teman, bawang ini nanti kan kita simpan di wadah yang tertutup, tapi jangan lupa untuk teman-teman pisahkan ininya, serainya ya. Serai yang kering ini pisahkan agar nanti pada saat kita meracik mie ayam tidak kesulitan. Kita biarkan dingin baru kita salin ke wadah. Nah oke teman-teman, di tahap ini kita akan membuat semur ayam, dimana bumbu-bumbunya itu yaitu saya akan menggunakan 50 gram bawang putih, 50 gram bawang merah, 3 butir kemiri, 10 gram kunyit, 10 gram jahe, 1 sendok makan merica kasar, dan 200 gram laos. Nah ini harus kita iris-iris terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini laosnya banyak ya, jadi kita akan memblendernya 2 kali ya, jadi 2 tahap blender. Nah saya akan memberitahu ke teman-teman, pada saat mencari laos untuk mie ayam jangan mencari laos yang tua, tapi carilah laos yang muda agar seratnya tidak begitu banyak. Oke, ini akan kita letak dulu ke sini. Dan kita akan menggunakan 2 batang serai. Juga sama seperti cara membuat minyak bawangnya. Bagian putihnya ini akan kita iris. Tuh. Tapi kita hanya membutuhkan 1 dari bagian putih serainya. Jadi yang satunya lagi tidak kita gunakan. Nah seperti biasa ini harus kita haluskan. Saya tetap menggunakan karter. Nah oke teman-teman, ini dia. Ini akan kita blender ya, disamakan sama yang ini. Tapi kalau untuk laosnya nanti itu yang kedua. Oke, ini ya. Karena ini masih muat, kita akan memasukkan sebagian dari laosnya. Gini deh dulu, nanti ini yang kedua, laos yang ini kedua, dan kita memblender yang itu tetap menggunakan minyak makan. Setelah ini teman-teman kita akan masak ya. Nah ini untuk serainya tadi ya tinggal 1,5 ya. Ini jangan lupa dipotong-potong 4 juga, potong-potong kecil lah ya. Nah seperti ini.
kita akan kasih minyak, tapi jangan terlalu banyak minyak ya, karena tadi kita blendernya itu menggunakan minyak. Jadi pada saat menumis jangan terlalu banyak minyak. Masukkan bumbu yang kita blender. Masukkan serai, 5 daun jeruk, 6 daun salam, dan 1 sendok bubuk kari. Oke teman-teman, ini kalau sudah terlihat layu ya daun jeruknya, daun salamnya, dan serainya, kita sekarang bisa memasukkan daging ayam ya. Nah ini saya menggunakan daging ayam dengan berat ayamnya 2,6 kilo. Jadi ayamnya itu sudah saya fillet dan dagingnya sudah saya cincang seperti ini. Kelihatan ya teman-teman. Nah jadi ini tinggal dagingnya saja. Nah ini ya teman-teman, ini kan dagingnya udah setengah masak ya, jadi di pinggir-pinggirnya ini sudah agak putih, terus tapi di dalamnya ini masih agak mentah gitu ya. Nah ini baru kita akan masukkan air. Nah air saya tidak akan patokin berapa jumlahnya, tapi hanya sebatas ayam ini saja. Bisa dilihat ya, airnya hanya sebatas seperti ini. Jadi seberapapun teman-teman punya ayam, dia harus tenggelam seperti ini saja, jangan tenggelam kali, karena kalau kebanyakan air juga tidak enak. Setelah itu kita akan masukkan 100 gram gula merah, garam halus secukupnya. Ini ya, kelihatan nggak? Ini Raiko rasa ayam ya, 1 bungkus saja. Bumbu rahasia lainnya itu adalah ini teman-teman, Indofood, kelihatan ya, tuh Indofood bumbu spesial rasa sapi. Nah ini kita akan pakai 2 sendok makan. 1, 2. Untuk teman-teman ketahui, inilah yang membuat mie ayam, baik itu kaldu ayam ataupun semur ayam kita ini menjadi enak. Ini dia bumbunya, jadi jangan lupa ya. Tuh, saya tunjukin ke teman-teman. Setelah kita aduk tadi, baru kita masukkan kecap manis lebih kurang 3 sendok makan. Nah kecap manis ini terserah teman-teman mau pakai apa, tapi kalau saran saya pakai kecap manis yang berkualitas agar hasil dari mie ayam kita ini enak. Nah ini teman-teman, setelah gula merahnya larut ya, bercampur dengan air, barulah saya akan memasukkan telur ayam. Nah, tahu kenapa saya memberikan telur ayam? Biasanya para pembeli akan meminta, Mbak, mie ayam pakai telur ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman boleh, terserah mau 10 atau 15 itu masih bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini harus hati-hati ya, agar telur ayamnya tidak hancur gara-gara kita aduk terus. Nah ini telur ayam yang sudah direbus ya teman-teman ya.
Kenapa cepat dimasukin ke dalam sini, ke dalam ayam semurnya, agar bumbu dari ayam semurnya juga meresap ke dalam telur ayamnya. Kita rasakan dulu garamnya ya teman-teman. Oke, ini sudah pas garamnya, jadi saya nggak ada nambah-nambah garam ya dari tadi ya, semuanya sudah pas. Saya pakai tadi garamnya itu 1 sendok makan, garam halus ya teman-teman, tapi itu sesuai selera teman-teman. Ini kompornya bisa kita matiin. Oke, tinggal kita salin, tapi tunggu dingin dulu. Oke teman-teman, tahap berikutnya adalah kita membuat kaldu untuk mie ayamnya. Nah, bumbu-bumbunya apa saja? Saya akan memakai 1,5 sendok makan merica kasar, 4 butir kemiri. Ini adalah jahe. Jahe itu kita pakai setengah, jadi ini adalah ruas jari kelingking ya. Nah, ini 1 ruas jari kelingking, jadi saya pakai itu setengah ruas jari kelingking yang kecil ya. Nah, bagi teman-teman yang jari kelingkingnya besar, berarti teman-teman harus minjam kelingking yang kecil dulu ya. Nah, ini laos. Laos itu hanya saya pakai 2 iris. Nah, iris tipis tuh. Setelah itu saya akan pakai 30 gram bawang putih dan 50 gram bawang merah. Ini akan kita haluskan. Dan yang ini tidak dihaluskan ya teman-teman. Ini saya menggunakan 2 batang besar daun bawang ya. Jadi ini hanya batangnya saja, tapi sebenarnya 2 batang besar daun bawang sekaligus daun-daunnya ya teman-teman, yang kita akan gunakan. Oke, sekarang kita blender dulu. Kasih minyak secukupnya. Tumis bumbu halusnya. Ini minyaknya saya kasih sedikit ya teman-teman, karena kan tadi kita sudah memblendernya itu dengan minyak. Kalau sudah seperti ini, matikan kompornya. Nah, jadi kita nggak masak sampai gosong ya teman-teman, tapi masak hanya sampai sekedarnya saja. Ini kita akan menggunakan air 2 liter, terus 700 gram tulang ayam dan 100 gram ini lemak sapi ya. Tapi ini lemak sapi ini kalau di tempat saya sih bilangnya gazebo, nggak tahu saya di tempat teman-teman. Nah, tapi ada juga sebagian orang mengatakan ini lemak hidup, dimana maksudnya lemak ini apabila pada saat kita rebus dia tidak membeku, dan apabila kita makan dia tidak akan lengket di dalam mulut. Jadi ini saya pakai 100 gram. Setelah itu masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi. Baru kita masukkan 2 batang besar daun bawang ya, sedaun-daunnya. Jadi dipotong seperti ini saja teman-teman, gede-gede. Jangan lupa kasih garam secukupnya ya. Nah, ini dulu, nanti baru kita masukkan penyedap rasanya nanti. Nah, coba dilihat teman-teman.
pada saat dia merebus sudah seperti ini. Ini kan ada yang seperti ini nih, nah itu yang hitam-hitam ini. Nah ini harus dibuang ya, kalau tidak nanti kaldu kita akan tidak enak. Jadi ini harus dibuang, harus disaring. Tuh. Nah ya, sudah bersih. Ini kita tinggal tunggu. Setelah ini kita akan berikan kaldu ya. Nah ini kaldu yang kemarin saya bilang, tetap kita pakai ini Indofood Special rasa sapi. Ini saya akan pakai 2 sendok makan. 1, 2. Nah teman-teman, jika teman-teman untuk jualan, teman-teman bisa hanya menggunakan kaldu itu saja. Tapi kebanyakan para penjual biasanya mereka akan menambah dengan Masako atau Raiko atau Ajinomoto. Tapi itu terserah ya, itu pilihan teman-teman. Kalau saya sih cukup dengan kaldu spesial tadi. Ini nanti kita akan rebus sampai kaki ayamnya ini agak pecah-pecah ya teman-teman, agar kaldunya itu lebih terasa. Nanti teman-teman pada saat melihat, Kak kok butek ya warna airnya. Nah ini sebenarnya ada cara untuk dia menjernihkan airnya, yaitu dengan cara bumbu yang sudah kita tumis tadi itu bisa teman-teman cover ya, ikat dengan kain kasa atau kain yang agak lebih tebal ya, baru dicelupin sehingga dia airnya tidak butek, jadi jernih. Sebenarnya kalau zaman sekarang seperti ini nggak masalah sama para pembeli ya. Oke, ini kita tunggu dulu ya, masak sampai teman-teman ini lihat ya, kakinya sudah pecah-pecah ya. Ini tandanya kaldunya itu sudah keluar. Nah terus teman-teman lihat, ini tadi kan 2 liter air. 2 liter air itu tadi batasnya di sini nih, menurun ya, karena kita merebus daging ayamnya, maaf tulang ayamnya dan kaki-kaki serta si lemak. Maka kita tambah lagi airnya sampai seperti tadi, jangan lebih. Nah oke, tadi segini. Nah sampai segini, ini kita biarkan mendidih sedikit lagi, baru kita rasakan garamnya. Ini sudah mendidih ya teman-teman ya, sudah lama. Kita akan cicip. Oke, sudah pas. Kita matikan kompor. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Nah oke teman-teman, ini kita akan cara meraciknya ya. Ini adalah tahap terakhir. Nah lihat, saya menggunakan mangkok yang ada ayam jagonya. Oke. Nah ini ya, pertama-tama teman-teman masukkan 1 sendok makan kecap manis. Baru masukkan 1 sendok makan saus cabai. Nah, 1 sendok makan minyak bawang. Setengah sendok makan bawang bekas, minyak bawang yang kita goreng kemarin ya teman-teman.